Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dan dalil yang menunjukkan pembatal keislaman yang ke-10 ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Rabb-Nya, kemudian ia justru berpaling darinya. Sesungguhnya kami akan menghukum orang-orang mujrim. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Al-i'radu alladhi yadullu ala 'adami ar-raghbati fil 'ilmi aw karahiyatil 'ilmi, hadza huwal kufru wal 'iyadzu billahi. Berpaling yang menunjukkan ketidaksukaan dengan ilmu atau kebencian dengan ilmu, inilah yang merupakan kekafiran dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darinya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidhi baina al-hazili wal jaddi wal khaifi illa al-mukraha. Dan tidak ada perbedaan di dalam seluruh pembatal-pembatal keislaman ini antara orang yang bercanda, yang serius, dan orang yang takut, kecuali orang yang dipaksa. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran. Dan seluruh pembatal-pembatal tersebut termasuk di antara pembatal-pembatal keislaman yang paling besar bahayanya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an. Dan termasuk di antara yang paling banyak terjadi. Fayambaghi lil muslimi an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsihi. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk mewaspadainya dan takut bahwa pembatal-pembatal keislaman tersebut akan menimpa dirinya. Na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi 'iqabihi. Kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang mewajibkan kemarahan Allah dan pedihnya siksaan Allah Azza wa Jalla. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, La farqa fi hadhihi an-nawaqidil 'asharati bainal jadi
alladhi yaqsidu ma yaqulu aw yaf'alu. Tidak ada perbedaan di dalam pembatal-pembatal keislaman yang 10 ini antara orang yang serius, yang ia memaksudkan apa yang ia ucapkan atau perbuat, wal hazili, dengan orang yang bercanda, wa huwa alladhi la yaqsidu, yaitu orang yang tidak memaksudkan apa yang ia ucapkan atau perbuat. Wa innama yaf'alu hadha min babil mazhi wal la'ibi. Dia hanya saja melakukan hal ini dalam rangka bercanda dan bermain-main saja. Wa fi hadha raddun 'ala al-murji'ati alladhina yaquluna. Dan padanya terdapat bantahan kepada orang-orang murji'ah yang mengatakan la yakfuru hatta ya'taqida biqalbihi. Dia tidak kafir sampai ia meyakini dengan qalbunya. La farqa bainal jaddi wal hazili awil khaifi alladhi yaf'alu hadhihi al-ashya'a daf'an lil khawfi. Tidak ada perbedaan antara orang yang serius, bercanda, atau orang yang takut yang melakukan perkara-perkara ini, yaitu pembatal-pembatal keislaman ini, dalam rangka menghilangkan ketakutannya. Falwajibu alaihi an yasbira. Maka yang wajib baginya adalah bersabar. Illal mukraha, kecuali orang yang dipaksa. Idza ukriha an yaqula kalimatan fiha kufrun. Apabila seseorang dipaksa untuk mengucapkan kalimat yang padanya terdapat kekafiran, walam yumkinhu at-takhallusu minadh-dhulmi illa biha, dan tidak mungkin menyelamatkan diri dari kezaliman kecuali dengan kalimat tersebut, farakhkhasa lahu Allahu fi dzalika, maka Allah Azza wa Jalla memberikan rukhsah, keringanan di dalamnya. Yaitu apabila ada seseorang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekafiran dengan paksaan yang memang benar-benar nyata, bukan hanya sekedar bayang-bayang saja, atau sekedar fata morgana, benar-benar paksaan yang nyata. Misalnya diancam akan dibunuh kalau tidak mengucapkan kalimat kekafiran, maka boleh baginya untuk mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka menyelamatkan diri dari paksaan yang menimpa dirinya, dengan syarat qalbunya tetap dalam keimanan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang akan disebutkan setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan kalbunya tetap tentram dengan keimanan. Bihadza syarti, dengan syarat ini, yaitu kalbunya tentram, tetap
kokoh dalam keimanan. Wa yakunu qasduhu daf'al ikrahi faqat, dan tujuannya hanyalah menghilangkan paksaan saja. Illa anna qalbahu la ya'taqidu bima yatalaffadhu bihi. Kecuali bahwasanya kalbunya tidak meyakini apa yang diucapkannya. Kama hasala li Ammar bin Yasir alladhi sababu nuzulil ayati fihi radhiyallahu anhu, sebagaimana terjadi pada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, yang sebab turunnya ayat tersebut adalah tentang beliau radhiyallahu anhu. Lamma akhadahu al-kuffaru wa 'azzabuhu hatta yaqula fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yasubba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fawafaqahum wa sabba ar-rasula. Tatkala orang-orang kafir menangkap beliau dan menyiksa beliau sampai agar ia mengucapkan celaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pun mengikuti apa yang mereka perintahkan, dan beliau pun mencela Rasul alaihi salatu wassalam karena dipaksa. Wa jaa nadiman ila Rasul sallallahu alaihi wasallam khaifan mimma hasala lahu. Dan beliau pun datang dalam keadaan menyesal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dalam keadaan takut akan apa yang telah menimpa beliau, yaitu khawatir karena beliau telah mencela Rasul alaihi salatu wassalam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada beliau, "Kaifa tajidu qalbaka?" Bagaimana engkau dapati kalbumu? Qala, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, mutma'innan bil imani, tentram dengan keimanan, tetap kokoh dengan keimanan. Qala fa in 'adu fa'ud. Maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, apabila mereka mengulang kembali perbuatan mereka, ulangilah apa yang telah engkau lakukan. Ini menunjukkan seseorang yang mengucapkan kalimat kekafiran karena dipaksa dengan paksaan yang nyata, yang bisa memadaratkan dirinya, maka boleh untuk mengucapkan kalimat kekafiran tersebut dengan syarat kalbunya tetap tentram dengan keimanan. Wa anzalallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan kalbunya tentram dengan keimanan. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali yang mereka berloyalitas kepadanya selain orang-orang yang beriman. Dan barang siapa melakukannya, maka dia tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala.
kecuali dia melakukannya dalam rangka melindungi diri mereka dari orang-orang kafir tersebut. Tuqah yang dimaksud di sini adalah menampakkan loyalitas kepada orang-orang kafir karena mengkhawatirkan keselamatan jiwa, diiringi dengan kebencian dan permusuhan kepada mereka orang-orang kafir di dalam qalbu. Ini yang dimaksud dengan an tattaqu minhum tuqah. Menampakkan loyalitas kepada orang-orang kafir karena mengkhawatirkan keselamatan jiwa, namun di dalam qalbu tetap membenci dan memusuhi mereka orang-orang kafir. Na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi, amin. Kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang mewajibkan kemarahannya dan pedihnya siksaannya, amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan salawat dan salam kepada makhluknya yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Dengan ini selesai kita dari risalah Nawaqidul Islam beserta syarahnya. Dan sebagai penutup kita simpulkan 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah dalam risalah ini, yang mana pembatal keislaman ini sebagian dari sekian banyak pembatal-pembatal keislaman. Dan beliau menyebutkan 10 ini saja tanpa yang lain, karena 10 pembatal ini adalah yang paling berbahaya dan yang paling banyak didapati di tengah-tengah kaum muslimin. 10 pembatal keislaman tersebut, yang pertama, syirik. Yang kedua, menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, yang hamba tersebut berdoa kepada perantara tersebut, bertawakal kepadanya dan seterusnya. Dan pembatal keislaman yang kedua ini sesungguhnya masuk pada pembatal keislaman yang pertama, karena termasuk kesyirikan. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, atau meragukan kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan madhab mereka. Yang keempat, meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau meyakini bahwasanya hukum selain Nabi alaihi salatu wassalam lebih baik daripada hukum beliau. Yang kelima, pembatal keislaman yang kelima, membenci sesuatu dari syariat yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, meskipun ia mengamalkannya. Pembatal keislaman yang keenam, mengolok-olok sesuatu dari agama Rasul alaihi salatu wassalam. Pembatal keislaman yang ketujuh, sihir. Pembatal keislaman yang kedelapan, berloyalitas kepada orang-orang kafir, dengan perincian yang telah berlalu di dalam al-usul ats-tsalatsah. Yang kesembilan, meyakini bahwa sebagian orang boleh untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam,
Yang ke-10, berpaling dari agama Allah Azza wa Jal, tidak mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya. Dan di akhir risalah, Musannif rahimahullah menegaskan bahwa di dalam pembatal-pembatal keislaman ini tidak ada bedanya antara orang yang bercanda serius maupun orang yang takut. Dikecualikan darinya orang yang dipaksa dengan paksaan yang benar-benar nyata. Orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran dengan paksaan yang memadaratkan dirinya, maka boleh untuk mengucapkan kalimat tersebut dengan syarat kalbunya tetap tentram dengan keimanan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.